Bagaimana mungkin sebuah warung kecil di sudut jalan bisa punya profit margin lebih besar daripada supermarket ber-AC? Aku akan bedah data yang membuat para CEO korporasi gelisah. Aku ingin kamu membayangkan sebuah gedung retail raksasa dengan lampu neon yang terang beradu dengan sebuah warung kayu 3 kali 3 meter. Di balik gemerlapnya korporasi, ada corporate overhead trap yang mencekik mereka, sementara warung Madura bergerak dengan extreme agility yang tidak masuk akal bagi konsultan McKinsey sekalipun. Mari kita bicara jujur. Secara kasat mata, korporasi retail raksasa punya segalanya. Modal triliunan, tim riset pasar lulusan luar negeri, hingga sistem logistik terintegrasi. Tapi, aku menemukan satu anomali menarik. Dalam bisnis, ukuran bukan segalanya. Efisiensi adalah rajanya. Korporasi besar terjebak dalam apa yang aku sebut sebagai biaya birokrasi eksistensial. Bayangkan, untuk satu botol air mineral yang kamu beli di minimarket modern, harganya sudah terbebani oleh biaya listrik AC 24 jam, gaji karyawan sesuai UMR yang setiap tahun naik, biaya sewa ruko di lokasi premium yang bisa mencapai 150–200 juta rupiah per tahun, hingga biaya penyusutan rak dan mesin kasir. Di sisi lain, kita punya warung Madura. Mereka beroperasi dengan struktur biaya yang hampir mendekati nol atau zero-based budgeting. Mereka tidak membayar diri mereka sendiri dengan gaji UMR, melainkan dengan bagi hasil keluarga atau profit sharing yang sangat fleksibel. Mereka tidak butuh AC yang memakan listrik ribuan watt. Satu lampu bohlam dan kipas angin kecil sudah cukup. Inilah yang secara teknis kita sebut sebagai low OPEX model. Aku mau kamu perhatikan data ini. Rata-rata net profit margin perusahaan retail publik di Indonesia biasanya hanya berkisar di angka 3–5% saja. Artinya, dari setiap Rp100.000 transaksi, perusahaan hanya benar-benar mengantongi Rp3.000–5.000 bersih. Sementara itu, sebuah warung Madura dengan modal yang jauh lebih kecil, namun tanpa beban overhead yang masif, bisa mengantongi net profit margin di angka 10%, bahkan 15%. Secara persentase, si semut ini 3 kali lebih efisien daripada si gajah. Kenapa konsultan sekelas McKinsey atau Boston Consulting Group akan pusing melihat fenomena ini? Karena warung Madura menghancurkan teori economies of scale dengan human agility. Mereka buka 24 jam tanpa biaya lembur, mereka mengenal setiap pelanggan secara personal, menciptakan customer loyalty tanpa perlu aplikasi member yang mahal. Inilah paradoksnya. Di saat korporasi harus membakar uang untuk marketing dan operasional agar tetap relevan, warung Madura menang hanya dengan modal kedekatan dan daya tahan fisik yang luar biasa. Inilah pertempuran antara efisiensi mesin melawan ketangguhan manusia. Dan di video ini, aku akan membedah lebih dalam bagaimana kamu bisa menerapkan prinsip extreme agility ini ke dalam bisnis atau startup yang sedang kamu bangun agar tidak terjebak dalam jebakan korporasi yang lamban. Jangan lupa untuk subscribe Arah Bisnis dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, aku akan terus membagikan insight data-driven untuk membantu kamu mencapai financial freedom dan membangun bisnis yang tangguh. Mari, kita lanjut ke bedah biaya logistiknya. Sekarang, mari kita masuk ke inti masalahnya, anatomi angka. Aku ingin kamu melihat lembar kalkulasi yang biasanya disisihkan dan disembunyikan di balik laporan tahunan perusahaan publik. Pernahkah kamu berpikir kenapa unit bisnis kecil seperti warung Madura bisa bertahan, bahkan berkembang, di tengah kepungan gurita korporasi? Jawabannya ada pada satu istilah, disruptive efficiency. Kita bedah dulu beban biaya yang dipikul oleh retail modern. Jika kamu ingin membuka satu gerai minimarket waralaba, kamu tidak hanya bicara soal stok barang. Kamu bicara soal fixed cost atau biaya tetap yang sangat masif. Sewa lahan di lokasi strategis saat ini bisa menyentuh angka Rp 150 juta hingga 200 juta per tahun, tergantung zonasi. Itu baru biaya numpang tempat. Kemudian, lihat biaya operasionalnya. Retail modern harus menjaga standar kenyamanan. Artinya, AC harus menyala 24 jam dan lampu LED ribuan watt harus menerangi setiap sudut. Aku melakukan riset kecil dan biaya listrik untuk satu gerai minimarket bisa mencapai Rp 10 juta hingga 15 juta per bulan. Belum lagi pajak reklame, iuran parkir, hingga biaya legalitas yang sangat kompleks. Lalu ada faktor gemuk birokrasi. Di balik satu kasir yang melayani kamu, ada struktur gaji yang panjang.
Ada supervisor area, manajer regional, tim audit, hingga staf kantor pusat. Secara data, retail besar seringkali harus puas dengan net margin atau keuntungan bersih di level toko hanya sekitar 3% sampai 5% saja. Artinya, kalau mereka menjual barang senilai 100 juta rupiah, keuntungan bersih yang benar-benar masuk ke kantong perusahaan hanya 3 juta sampai 5 juta saja. Sisanya, habis dimakan biaya operasional. Sekarang, bandingkan dengan warung Madura. Mereka melakukan apa yang aku sebut sebagai radical overhead reduction. Pertama, biaya tempat tinggal dan biaya bisnis digabung. Ini menghapus biaya transportasi dan menekan biaya sewa secara fungsional. Kedua, mereka tidak punya beban gaji birokrasi, tidak ada BPJS admin, tidak ada manajemen fee, dan tidak ada pajak reklame mahal. Mari kita bicara angka nyata. Dengan menekan biaya operasional hingga mendekati 0%, warung Madura bisa mengambil margin yang lebih tebal pada barang-barang fast moving. Gas LPG, galon air, dan rokok. Meskipun margin per unitnya kecil, tapi karena biaya operasionalnya rendah, net profit margin mereka bisa berada di angka 15%, bahkan 20%. Coba kamu bayangkan, dengan modal yang sama, katakanlah Rp 500 juta, korporasi besar harus memutar uang itu berkali-kali lipat hanya untuk membayar listrik dan gaji. Sementara pemilik warung Madura sudah bisa mengantongi keuntungan bersih untuk ekspansi sejak hari pertama operasional mereka stabil. Inilah yang sering dilewatkan oleh para pengusaha pemula. Banyak yang terjebak ingin terlihat keren dengan kantor bagus dan staf banyak. Padahal, mereka sedang membangun struktur biaya yang mematikan bisnis mereka pelan-pelan. Warung Madura mengajarkan kita bahwa dalam bisnis, yang menang bukan yang paling besar, tapi yang paling efisien dalam mengelola setiap perak rupiahnya. Inilah rahasia kenapa modal kecil bisa menang, bukan karena mereka punya uang lebih banyak, tapi karena mereka tidak punya beban untuk membiayai lemak korporasi yang tidak perlu. Di bagian selanjutnya, aku akan bedah bagaimana sistem distribusi gerilya mereka bekerja jauh lebih cepat daripada truk logistik perusahaan besar. Kalau kamu merasa insight data seperti ini membantu kamu melihat peluang bisnis dengan cara berbeda, jangan lupa klik subscribe Arah Bisnis. Aku ingin kamu tidak hanya jadi penonton, tapi juga jadi pemain yang cerdas secara finansial untuk mencapai financial freedom. Mari kita lanjut ke bedah efisiensi logistiknya. Sekarang, kita masuk ke inti dari anomali ini. Banyak orang berpikir bahwa untuk mengalahkan raksasa seperti Indomaret atau Alfamart, kamu butuh modal miliaran atau teknologi canggih. Tapi, data yang aku kumpulkan menunjukkan fakta sebaliknya. Plot twistnya adalah, ini bukan soal siapa yang punya modal paling besar, tapi siapa yang paling lincah. Aku membedah 3 strategi gerilya yang membuat warung Madura tetap kokoh meski diapit 2 minimarket modern sekaligus. Pertama, overhead audit. Dalam manajemen keuangan korporasi, ada yang disebut sebagai operational expenditure atau OPEX. Coba kamu perhatikan retail modern. Mereka harus membayar biaya listrik untuk AC yang menyala 24 jam, lampu yang sangat terang, gaji karyawan minimal sesuai UMR, biaya asuransi, hingga biaya sistem kasir yang lisensinya mahal. Semua itu adalah lemak dalam neraca keuangan mereka. Sebaliknya, pemilik warung Madura melakukan audit ketat terhadap biaya-biaya non-fungsional. Mereka memangkas semua biaya gaya hidup atau branding yang nol fungsi. Mereka tidak butuh seragam mahal atau sistem point member yang rumit. Dengan menekan biaya operasional hingga titik nadir, seringkali di bawah 5% dari pendapatan, mereka memiliki margin keamanan yang jauh lebih lebar. Artinya, meskipun harga barang mereka sama, keuntungan bersih atau net profit yang masuk ke kantong pribadi bisa jauh lebih besar karena efisiensi biaya ini. Kedua, 24/7 asset utilization. Mari kita bicara soal matematika waktu. Retail modern biasanya beroperasi 15 hingga 16 jam sehari. Jika mereka buka 24 jam, mereka harus membayar shift tambahan, uang lembur, dan risiko keamanan yang lebih tinggi. Disinilah letak inefisiensi mereka. Mereka membayar sewa tempat untuk 24 jam, tapi aset tersebut hanya produktif selama 16 jam. Ada 8 jam dead time di mana aset mereka justru menjadi beban. Pemilik warung Madura melihat waktu dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, setiap detik adalah aset produktif. Di jam 2 pagi, ketika tidak ada tempat lain yang buka, mereka memegang monopoli pasar di lingkungan tersebut. Di saat itulah barang-barang dengan margin tinggi seperti rokok, kopi seduh atau bensin eceran menjadi komoditas yang sangat dicari. Mereka tidak membiarkan 1 detik pun berlalu tanpa potensi transaksi. 3. Cash flow velocity.
Ini adalah bagian yang paling krusial secara finansial. Di perusahaan besar, perputaran uang atau cash conversion cycle bisa sangat lambat karena birokrasi dan termin pembayaran supplier. Di warung Madura, prinsipnya sederhana. Keuntungan tidak didiamkan mengendap di bank untuk sekedar mendapatkan bunga yang tidak seberapa. Keuntungan hari ini langsung diputar kembali menjadi stok barang fast moving untuk besok pagi. Kecepatan perputaran modal ini atau velocity of money memungkinkan modal kecil, misalnya 5-10 juta rupiah untuk stok, bisa menghasilkan omzet yang setara dengan bisnis yang modalnya berkali lipat lebih besar tapi lambat bergerak. Ini adalah mesin uang yang berputar tanpa henti, sebuah siklus yang dalam dunia startup disebut sebagai lean operation. Jadi, kalau kamu selama ini merasa tidak bisa memulai bisnis karena modalmu kecil, lihatlah Warung Madura. Mereka membuktikan bahwa efisiensi dan kelincahan jauh lebih mematikan daripada tumpukan modal yang kaku. Kalau kamu merasa insight data seperti ini membantu kamu melihat peluang bisnis dengan cara berbeda, jangan lupa klik subscribe Arah Bisnis. Aku ingin kamu tidak hanya jadi penonton, tapi juga jadi pemain yang cerdas secara finansial untuk mencapai financial freedom. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana aku akan bedah bagaimana mereka mengelola risiko tanpa asuransi formal. Sekarang, mari kita masuk ke simulasi angka yang nyata. Aku ingin kamu membayangkan posisi kamu saat ini sedang memegang uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Bagi banyak orang, ini adalah angka keramat untuk memulai bisnis retail. Namun, disinilah letak perbedaan fundamental antara cara kerja korporasi dan cara kerja gerilya ala Warung Madura. Jika kamu memutuskan untuk menginvestasikan Rp 100 juta ini ke dalam sistem franchise retail modern yang punya nama besar, mari kita bedah kemana uang kamu mengalir. Pertama, kamu akan terkena franchise fee atau komitmen fee yang berkisar antara Rp 45 juta hingga Rp 75 juta hanya untuk durasi kontrak tertentu. Bayangkan, belum apa-apa, lebih dari separuh modal kamu sudah menguap hanya untuk hak menggunakan merek. Selanjutnya, ada standar renovasi yang sangat ketat. Lantai harus granit, lampu harus sekian watt, hingga pemasangan AC yang memakan biaya besar. Hasil akhirnya apa? Di hari pertama tokomu buka, status keuangan kamu sebenarnya sedang berada di titik minus secara operasional. Rp 100 juta kamu telah berubah menjadi aset mati yang mengalami depresiasi atau penyusutan nilai setiap harinya. Kamu terjebak dalam beban fixed cost yang sangat tinggi, mulai dari listrik yang mahal hingga royalti bulanan. Sekarang, mari kita bandingkan dengan simulasi strategi Warung Madura dengan modal yang sama, Rp 100 juta. Dalam model bisnis ini, efisiensi adalah segalanya. Kamu tidak membayar branding fee kepada siapapun. Kamu menyewa tempat yang strategis namun sederhana. Kamu mungkin hanya menghabiskan Rp 10 juta sampai Rp 15 juta untuk infrastruktur dasar seperti rak kayu fungsional dan etalase. Lalu, kemana sisa Rp 85 juta atau 90% dari modalmu? Semuanya dikonversi menjadi stok barang yang siap jual. Aku ingin kamu menyadari satu hal krusial. Dalam ekonomi yang tidak menentu, stok barang adalah aset yang jauh lebih liquid daripada renovasi toko. Rp 90 juta dalam bentuk beras, rokok, dan sembako adalah tentara yang siap bekerja menghasilkan profit sejak detik pertama. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada bisnismu, stok barang ini bisa dijual kembali dengan cepat. Sedangkan biaya renovasi dan franchise fee pada model modern adalah sunk cost atau biaya hangus yang tidak akan pernah kembali. Data membuktikan bahwa fleksibilitas mengalahkan skala besar. Retail modern terikat oleh rantai pasok yang kaku. Sebaliknya, dengan model Rp 100 juta yang 90%-nya adalah stok, Warung Madura bisa merespon perubahan harga pasar secara instan. Ingat, branding tanpa efisiensi adalah jalan pintas menuju kebangkrutan bagi pemain kecil. Di sektor UMKM, efisiensi operasional adalah benteng pertahanan terkuatmu. Kalau kamu merasa bedah strategi ini memberimu perspektif baru dalam membangun bisnis yang tahan banting, pastikan kamu klik subscribe Arah Bisnis. Aku ingin kamu tidak hanya sekedar punya modal, tapi punya kecerdasan finansial untuk mengelola modal itu demi mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, karena aku akan membongkar rahasia manajemen stok mereka yang tidak diajarkan di sekolah bisnis manapun. Jadi, apa pelajaran berharga yang bisa kamu ambil dari fenomena ini? Seringkali, kita sebagai pengusaha pemula atau pelaku UMKM merasa minder saat harus berhadapan dengan raksasa retail yang punya modal triliunan, gedung megah, dan fasilitas AC yang dingin. Tapi data yang kita bedah hari ini membuktikan satu hal. Dalam bisnis, efisiensi adalah raja. Warung Madura bukan sekadar fenomena sosial atau tempat beli rokok eceran di tengah malam. Secara fundamental,
Mereka adalah perwujudan nyata dari lean business model atau model bisnis ramping yang dilakukan dengan disiplin ekstrim. Bayangkan, sebuah minimarket modern harus mengalokasikan sekitar 20% sampai 30% dari omsetnya hanya untuk menutupi biaya operasional atau overhead. Mulai dari gaji karyawan sesuai UMR, biaya listrik industri untuk puluhan kulkas, sewa gedung di lokasi premium, hingga sistem manajemen yang birokratis. Sebaliknya, Warung Madura memangkas hampir semua overhead tersebut. Mereka tidak butuh tim manajemen yang gemuk. Mereka menggunakan kekuatan unit keluarga. Mereka tidak butuh sistem pendingin udara yang boros energi. Mereka fokus pada ketersediaan barang. Hasilnya, margin yang tipis bagi korporasi bisa menjadi keuntungan yang sangat sehat bagi pemilik warung Madura karena cost of doing business mereka jauh di bawah rata-rata industri. Pelajaran besarnya untuk kamu adalah jangan pernah terpukau dengan bungkus luar yang terlihat besar. Banyak bisnis yang terlihat mentereng, punya kantor di gedung pencakar langit, tapi sebenarnya sedang berdarah-darah karena beban biaya operasional yang mencekik leher. Mereka membangun gedung, sementara warung Madura membangun cash flow. Aku ingin menantang kamu untuk melihat kembali bisnismu saat ini, atau rencana bisnis yang sedang kamu susun. Coba audit setiap rupiah yang kamu keluarkan. Apakah kamu sedang benar-benar membangun aset yang menghasilkan uang? Atau jangan-jangan kamu sedang membangun overhead yang suatu saat nanti akan memakanmu hidup-hidup? Apakah kamu butuh kantor mewah sekarang? Atau kamu butuh stok barang yang lebih lengkap? Apakah kamu butuh 10 karyawan? Atau kamu hanya butuh sistem yang lebih efisien? Dominasi korporasi bukan tidak bisa diruntuhkan. Mereka besar, tapi mereka lambat. Kamu kecil, tapi kamu lincah. Kuncinya adalah disiplin dalam mengelola biaya dan ketajaman dalam melihat kebutuhan pasar. Pilihan ada di tanganmu. Ingin terlihat sukses tapi rapuh, atau terlihat sederhana tapi memiliki fundamental keuangan yang kokoh seperti karang. Kalau kamu merasa bedah strategi dan logika bisnis seperti ini membantumu melihat peluang, pastikan kamu klik subscribe Arak Bisnis. Aku ingin kamu terus bertumbuh, tidak hanya dengan modal uang, tapi dengan kecerdasan finansial dan strategi yang matang untuk mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Aku akan terus menemani perjalananmu memahami dunia bisnis dari sudut pandang yang berbeda. Sampai jumpa di bedah data berikutnya.